Tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad itu memiliki mukjizat menakjubkan yang membuat orang-orang kafir tertakjub? Mukjizat Nabi Muhammad yang pertama, yaitu mampu mengeluarkan air dari dalam tanah. Dahulu setelah selesai perang Hunain, Nabi Muhammad mengalami kehausan dan kehabisan bekal. Maka atas izin Allah, Nabi Muhammad tiba-tiba memukul tongkatnya ke bumi dan keluarlah mata air yang kemudian menjadi sumur Jironah. Air sumur ini berwarna bening dan sangat menyegarkan. Dalam waktu terpisah, sumur tersebut lantas menjadi incaran kaum musyrik untuk menebar racun bagi umat Islam. Lantaran diberi petunjuk Allah, Nabi Muhammad pun dapat mengetahui hal tersebut. Seketika, Rasulullah meludah dan air sumur kembali menjadi tawar. Saat ini, sumur yang berada tak jauh dari Masjid Jironah itu masih mengalirkan air hingga saat ini. Bahkan, area di sekitarnya pun masih nampak diberi perlengkapan khusus untuk mengalirkan serta menampung air dari dalam sumur. Namun, area sumur Jironah kini ditutup untuk umum lantaran banyaknya pengunjung di masa kini yang banyak melakukan hal-hal syirik. Meskipun begitu, sumur ajaib ini adalah salah satu bukti akan hebatnya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Meski sekilas nampak seperti sumur pada umumnya, sumur Jironah ternyata menyimpan cerita bersejarah yang jarang diketahui umat Islam. Sumur yang dulunya beracun ini, setelah diludahi Nabi lantas menjadi bersih dan segar kembali hingga bisa kita saksikan hingga saat ini. Mukjizat Nabi Muhammad yang kedua, yaitu mampu mengguncangkan gunung dan membuat gempa bumi. Dahulu ketika Nabi Muhammad bersama sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman berada di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung itu bergetar kencang dan menghasilkan gempa. Bahkan, gempa ini sempat membuat panik para penduduk Madinah kala itu. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad lantas menghentakkan kakinya dan bersabda, "Wahai Uhud, tahukah kamu bahwa yang berada di atasmu adalah nabinya Allah, lalu ada Abu Bakar dan dua orang yang akan mati syahid yaitu Umar dan Utsman." Mendengar sabda Rasulullah itu, seketika itu gunung Uhud diam dan tidak lagi bergetar. Ternyata, penyebab gunung Uhud bergetar adalah karena begitu bahagia didatangi Nabi Muhammad. Jabal Uhud adalah gunung yang kelak berada di surga. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya, Uhud adalah satu gunung yang mencintai kami, dan kami juga mencintainya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jabal Uhud atau Gunung Uhud ini berlokasi sekitar 5 km sebelah utara kota Madinah. Jabal Uhud merupakan gunung yang kelak ada di surga. Bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah umroh atau haji, biasanya akan menyempatkan diri untuk mengunjungi Jabal Uhud. Atau minimal melihat Jabal Uhud ketika melintas di Madinah. Gunung ini begitu istimewa. Jabal Uhud adalah gunung batu berwarna kemerahan yang ukurannya tidaklah begitu besar, tingginya sekitar 1050 meter dengan panjang 7 km. Jabal Uhud seperti sekelompok gunung yang tidak bersambungan dengan gunung-gunung yang lain. Karena itulah, penduduk Madinah menyebutnya Jabal Uhud yang artinya bukit menyendiri. Mukjizat Nabi Muhammad yang ketiga, yaitu bisa mengubah ranting kayu menjadi pedang. Dahulu dalam Perang Badar, ada salah satu pahlawan Islam bernama Ukasyah yang bertempur habis-habisan sampai pedangnya patah. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad menghampirinya dan memberikan pengganti pedangnya yang patah dengan sepotong ranting kayu. Namun, setelah Rasulullah menggerakkan ranting kayu itu, tiba-tiba kayu itu berubah menjadi pedang panjang yang kuat. Lalu, Ukasyah pun melanjutkan bertempur kembali. Berkat mukjizat pedang pemberian Rasulullah, akhirnya kaum muslim memperoleh kemenangan. Pedang yang diberi nama Alaun itu pun kemudian menjadi pedang yang selalu menemani Ukasyah dalam berbagai perang setelah Perang Badar. Kemudian, mukjizat lain yang terjadi di Perang Badar adalah banyak para malaikat yang ikut terjun ke Perang Badar. Allah menurunkan malaikat dari langit dengan mengenakan tanda di kepala. Panglima para malaikat kala itu adalah malaikat Jibril, sedangkan panglima tentara perang muslim adalah Nabi Muhammad. Kisah ini bahkan tertera dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Mukjizat Nabi Muhammad yang keempat, yaitu mampu menundukkan pepohonan. Dalam kitab Sahih Muslim, Jabir pernah menceritakan sebuah kisah menakjubkan. Ia bercerita, bahwa ia pernah berjalan bersama Rasulullah hingga berhenti di sebuah lembah yang luas. Kemudian, tiba-tiba Rasulullah pergi untuk membuang hajat. Jabir pun mengikuti beliau dengan membawa kantong berisi air. Namun, Rasulullah melihat ke sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tabir atau penutup buang hajat. Di pinggir lembah, ketika itu terdapat dua pohon. Maka, Rasulullah kemudian menghampiri salah satu pohon dan meraih satu dahan sambil berkata, "Menunduklah kepadaku dengan izin Allah." Pohon itu pun menunduk di hadapan beliau seperti unta yang penurut. Kemudian beliau menghampiri pohon yang lain, lalu meraih sebuah dahan sambil mengatakan, "Menunduklah kepadaku atas izin Allah." Pohon itu pun menunduk di hadapan beliau, dan muncullah celah di antara kedua pohon itu. Nabi lantas bersabda, "Saling mendekatlah kalian kepadaku atas izin Allah." Kedua pohon itu pun saling mendekat dan melekat. Mukjizat Nabi Muhammad yang kelima, yaitu tongkat dan jari jemari beliau bisa mengeluarkan cahaya terang. Dikisahkan dari Hamzah bin Amr,
ia bercerita bahwa pada suatu malam ia berjalan bersama Rasulullah. Saat itu kondisi sangat gelap gulita tanpa penerangan sedikitpun. Kemudian, keduanya berpencar di ujung jalan. Saat berpencar itu Hamzah melihat bahwa jari jemari Rasulullah bersinar dengan sangat terang. Begitu terangnya sinar itu, hingga membuat beberapa sahabat yang lain bisa mengumpulkan hewan tunggangan mereka. Tak ada seorang pun kala itu yang tersesat di tengah gelap gulitanya malam itu. Bukan hanya jari jemari beliau saja yang bisa bersinar, dalam riwayat lain juga disebutkan tongkat beliau dan setandan kurma pemberian beliau juga mampu mengeluarkan cahaya terang. Diriwayatkan dari Maimun bin Zaid Abbas, Rasulullah pernah memberikan sebuah tongkat kepada Abu Abbas setelah ia mengalami kebutaan. Rasulullah berkata kepada Abu Abbas, "Gunakanlah tongkat ini sebagai penerang jalanmu." Kemudian Abu Abbas menerima tongkat itu. Ajaibnya, tongkat dari kayu itu tiba-tiba bisa mengeluarkan cahaya sehingga menerangi jalannya. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Abu Abbas pernah sholat 5 waktu bersama Rasulullah. Kemudian ia pulang ke perkampungan Bani Harisah. Di suatu malam yang gelap gulita dan hujan sedang turun dengan derasnya, Abbas keluar lalu tongkat pemberian Rasulullah itu ia gunakan untuk menerangi jalan. Akhirnya, Abbas selamat hingga sampai di rumah Bani Harisah. Mukjizat Nabi Muhammad yang keenam, yaitu bisa mengeluarkan susu kambing dengan deras. Dikisahkan, suatu hari di tengah perjalanan hijrah bersama Abu Bakar dari Makkah ke Madinah, Rasulullah merasa lapar dan haus. Keduanya terus berjalan hingga akhirnya menemukan sebuah kemah kecil. Mereka singgah untuk meminta makanan dan minuman. Ternyata, kemah itu milik Ummu Mabat. Ketika Rasulullah meminta bantuannya, Ummu Mabat mengatakan bahwa ia tidak punya apa-apa, kecuali seekor kambing betina kurus yang biasa digembalakannya. Nabi bertanya, "Apakah kambing itu ada susunya, dan bolehkah aku memerahnya?" Ummu Mabat berkata, "Demi ayah dan ibuku, jika menurutmu bisa diperah, maka silahkan. Perahlah." Kemudian, Rasulullah berdoa seraya mengusap-usap puting kambing kurus itu dengan tangannya. Tak lama kemudian, beliau memanggil Ummu Mabat dan meminta wadah. Ketika diperah, kambing kurus itu mengeluarkan susu yang berlimpah, bahkan sampai memenuhi wadah. Ummu Mabat kemudian menjadi orang pertama yang meminum susu dari kambing miliknya ini. Ia minum susu hingga kenyang, lalu disusul Abu Bakar dan terakhir Rasulullah. Akhirnya, rasa haus dan lapar telah terobati berkat susu kambing milik Ummu Mabat. Rasulullah dan Abu Bakar kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota suci Madinah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.